Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan memberikan katekese singkat tentang moto, lambang atau logo, dan visi misi seorang uskup baru. Di kalangan umat mungkin ada pertanyaan yang muncul demikian. Apakah seorang uskup baru selalu punya moto, lambang atau logo, dan visi misi yang baru? Seorang uskup setelah ditunjuk oleh tahta suci pasti selalu diminta untuk membuat lambang dan moto bagi dirinya. Pertama, saya akan membahas tentang moto. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, moto diartikan sebagai kalimat, frase, atau kata yang digunakan sebagai semboyan, pedoman atau prinsip. Salah satu moto yang mungkin sering kita dengar seperti berani karena benar. Tentu setiap orang mempunyai yang namanya moto hidup masing-masing. Demikian juga halnya dengan seorang uskup. Bagi seorang uskup, moto ini menjadi ungkapan semangat atau spirit atau roh dan arah pelayanan serta penggembalaan di keuskupannya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa moto setiap uskup pada umumnya bersumber dari teks kitab suci, entah itu dari satu ayat penuh atau mungkin hanya penggalan dari satu ayat teks kitab suci. Sebagai salah satu contoh, mari kita lihat dari moto uskup kita sekarang, yakni Monsinyur Petrus Bodeng Timang. Ketika terpilih menjadi seorang uskup, beliau memilih Deus Caritas Est, Allah adalah kasih, sebagai motonya. Moto ini, jika kita telusuri, sesungguhnya bersumber dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 16. Teks lengkapnya berbunyi demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Monsinyur Petrus Bodeng Timang hanya mengambil penggalan dari ayat itu, yakni Allah adalah kasih, atau dalam bahasa Latin kita kenal dengan istilah Deus Caritas Est. Uskup terpilih kita, yakni Monsinyur Victorius Duyardi, sebagai uskup terpilih juga telah memilih moto penggembalaannya, yakni dalam bahasa Latin Ardere et Lucere, yang artinya berkobar dan bercahaya. Dan moto ini juga tentu bersumber dari teks kitab suci. Bagian berikutnya berkaitan dengan lambang. Lambang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai suatu tanda, entah itu lukisan, lencana, dan sebagainya. Dan hal ini, lambang ini menyatakan suatu hal atau mengandung makna tertentu. Lambang menunjukkan adanya sesuatu yang penting dan bernilai di balik simbolisme dan ketentuan bentuk lambang seorang uskup. Lambang seorang uskup sangat perlu. Mengapa? Karena lambang itu membawa pesan penting perutusan dari dalam lubuk terdalam dan komitmen seorang uskup bagi Tuhan dan keuskupannya. Pada prinsipnya, pola dasar lambang episkopat seorang tertabis itu memuat 5 simbol utama, yakni topi, tesel atau simpul tali, salib profesi, tameng atau perisai, dan moto yang ditulis di bendera panji-panji atau sering disebut banner atau moto scroll. Yang pertama, topi. Topi merupakan simbol otoritas suci dan martabat yang diberikan Tuhan sendiri. Yang kedua, tesel. Dalam lambang episkopat menggunakan gambar tesel atau tali pengikat pinggang seorang gembala. Tali berujung rumbai ini
menunjukkan simpul tali, pengikat janji seorang yang ditabiskan sebagai gembala. Yang berikutnya salib prosesi. Salib ini sebagai simbol penggembalaan Kristus, atau biasa disebut dengan istilah baculum pastoralis. Seorang uskup sebagai rasul Kristus dipilih untuk menjadi gembala yang siap berkorban demi domba-dombanya. Simbol berikutnya yakni perisai. Perisai adalah lambang perlindungan terhadap serangan senjata musuh. Perisai ini biasanya dibagi menjadi 2 atau 3 atau 4 ruang. Dalam ruang-ruang ini diletakkan simbol, falsafah atau teologi yang dipegang sebagai perisai atau visi keuskupan. Simbol berikutnya yakni bendera panji-panji atau banner atau sering juga disebut sebagai scroll. Dalam pita ini seakan berkibar dituliskan moto episkopat uskup tersebut, misalnya Deus Caritas Est atau Ardere et Lucere, dan tulisan ini yang dituliskan di panji-panji tadi. Lalu bagaimana dengan visi misi? Apakah uskup baru harus membuat visi misi yang baru pula? Uskup yang terpilih, entah itu dari tarekat, ordo, atau kongregasi, setelah ditabiskan atau dilantik, tentu menjadi seorang uskup diosis. Maka berkaitan dengan visi misi, pada umumnya sebagai uskup diosis dalam reksa pastoral tentu akan mengikuti visi misi yang telah ditentukan oleh keuskupan. Sebagai salah satu contoh, misalnya ketika sudah ditentukan visi misi dan arah dasar keuskupan melalui sebuah sinode untuk jangka waktu beberapa tahun, maka uskup terpilih dalam reksa pastoralnya akan mengikuti visi misi dan arah dasar tersebut. Demikian katekesi singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat demi pertumbuhan iman kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.